Selamat bergabung kembali teman-teman peserta dari pendampingan eksklusif akreditasi seri 10 yang kita sudah beristirahat cukup ya, dan supaya nanti juga selesainya juga tidak terlalu sore. Nah, kita akan masuk kepada pembicara yang kedua, narasumber kedua, yaitu sebelumnya mohon maaf tadi sudah di chat room sudah di-share terkait dengan workbook akreditasi ya. Ini nanti teman-teman dari Puskesmas bisa mendownload kemudian bisa melakukan SA di situ dan itu sudah enak sekali ya. Nanti kalau misalnya kekurangan-kekurangan nanti kalau setiap minggu di SA ditambah seperti itu nanti kita akan bisa melihat progresnya sampai sejauh mana kira-kira pemenuhan yang sudah dicapai oleh Puskesmas. Baik, kita mulai saja untuk materi yang kedua dari Dr. Tasfiah Sri Prihati. Jadi untuk materi yang kedua ini nanti kita akan belajar menyusun dokumen di bab 513-514 ya dong ya. Detail jam 5.5.6 outbreak. Oh, outbreak ya, oke. Ya, nanti kita akan menyusun bersama dokumen-dokumen yang diminta di dalam elemen penilaian di akreditasi ini. Baik, sebelumnya akan saya bacakan dulu kurikulum vitae dari Dr. Tasfiah Sri Prihati. Jadi beliau adalah alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Menjadi dokter di tahun 2002. Sedangkan untuk riwayat pekerjaan, itu yang pertama sebagai GP pada Abu Rakab PhD Arab Saudi. Wah, sudah melanglang buana ini. 2004 sampai 2006. Kemudian ROD pada Rumah Sakit Prince Abdul Muhsin Al-Ula Madinah Al-Munawarah Arab Saudi. Aduh, sudah melanglang 2006 sampai 2007. Selanjutnya sebagai dokter PTT Puskesmas Alwe Sungai Pinang, Blangpidi Aceh Barat Daya, Nangro Aceh Darussalam 2008 sampai 2009. Selanjutnya sebagai dokter fungsional ya pada Puskesmas Cebongan Kota Salatiga 2010 sampai 2012 dan menjadi Kepala Puskesmas Sidorejo Kidul Kota Salatiga 2012 sampai 2014. Selanjutnya sebagai Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Salatiga Kota Salatiga 2014 sampai 2017. Selanjutnya sebagai Kepala Seksi Surveilan Karantina Kesehatan dan Imunisasi Dinkes Kota Salatiga 2017 sampai 2022. Selanjutnya sebagai epidemiolog kesehatan ahli muda dengan tugas tambahan subkoordinator surveilan karantina kesehatan dan imunisasi Dinkes Kota Salatiga di tahun 2003 sampai sekarang. Saat ini beliau juga sebagai surveyor akreditasi FKTP untuk sebagai surveyor TKPP dan sebagai tim pendamping akreditasi di Dinkes Kota Salatiga, juga sebagai tim TPCB Kota Salatiga. Untuk saat ini, Dr. Tasfiah juga sebagai surveyor tergabung di dalam LPA Laskesi. Demikian untuk kurikulum vitae dari Dr. Tasfiah Sri Prihati. Untuk selanjutnya, saya persilahkan waktu sepenuhnya kepada Dr. Tasfiah untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Untuk waktu nanti 90 menit, ya, 60 menit buat paparan, kemudian 30 menit buat
diskusi dan tanya jawab ya Dok. Baik, siap. Oke. Ya, untuk itu monggo Dokter Tasfia, saya serahkan waktu sepenuhnya. Baik, terima kasih banyak Bu Kusuma yang sudah menjadi moderator dan terima kasih sudah membacakan CV-nya. Saya nambahi ya, saya orang Kabupaten tapi mengais rezeki di kota gitu ya. Jadi sebenarnya tinggalnya di Kabupaten Semarang tetapi mengais rezekinya di kota Salatiga. Baik, mungkin saya minta dulu dari ini ya peserta yang luar biasa antusiasnya mengikuti ujian pada siang hari ini, kemudian juga Bapak Ibu surveyor yang juga menyimak Zoom pada kali ini dan juga ini Sensia ya yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi ya untuk sharing belajar bareng-bareng gitu ya terkait dokumen akreditasi. Baik, izin saya share screen Bu Kusuma. Baik, apakah sampai terlihat? Sudah, Baik, tapi belum. Oh ya, sudah. sampai ya. Baik, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, tadi sudah secara lengkap ya di Pak Tono dibahas, dijelaskan ya terkait standar, kemudian kriterianya dan juga EP di Bapak. Nah, pada kali ini saya diberi tugas untuk menyampaikan penyusunan dokumen pada kriteria 5.1.3, kemudian 5.1.4, 5.5.6. Ya, ini tadi sudah disampaikan juga nih, mengulas kembali untuk bab 5. Ada standarnya 1 sampai 5, kemudian ada 5 standar, kemudian kriteria ada 30, dan elemen penilaian ada 56. Nah, pada kali ini nanti saya sampaikan di 5.1 peningkatan mutu dan kesinambungan, tetapi hanya 2 kriteria saja. Dan tadi banyak sekali di chatroom ya, atau yang resen juga banyak menanyakan terkait validasi. Mungkin nanti saya tambahkan sedikit ya terkait validasi, bisa sekiranya membantu untuk pencerahan teman-teman. Ya, kita mulai di kriteria 5.1.3. Nah, di kriterianya dilakukan validasi dan analisis hasil pengambilan data indikator itu sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu puskesmas dan kinerja. Ya, ini kriteria tadi. Izin Bu, ini ada feedback katanya suaranya kurang jelas ya Bu. Jadi mungkin kurang masuk apa ya? Terlalu jauh apa nggih? Izin saya ini pasang headset ya. Mohon maaf ya Bu. Oke, terima kasih. Daripada nanti enggak terima dengan baik. Betul. Ini masih kurang jelas karena jadi kesannya jauh sekali nggih. Terima kasih. Baik, Pak Hamilton, apakah sudah terdengar jelas? Lebih jelas daripada tadi, Bu. Baik. Ya, semoga bisa diterima dengan baik. Baik. Ya, saya tapi menggema suaranya. Menggema? Ya, Kurang jernih, Bu. Kurang jernih. Kurang jernih. Coba saya dengarkan aja. Kalau begini, apakah jelas? Kalau begini, apakah jelas? Ya, Bu. Iya, lebih jelas, Bu. Lebih jelas baik. Baik, ya untuk ini untuk pikiran mungkin tidak satu persatu saya jelaskan. Tadi Pak Tono sudah menjelaskan per item ini sangat detail. Yang jelas
kita harus melakukan validasi ya untuk ketika data itu akan di share, ada indikator baru, ada perubahan profil, ada perubahan data pengukuran dan sumber data yang berubah. Nanti akan kita bahas lebih rinci di paparan selanjutnya. Nah, ini ya, ini untuk elemen penilaiannya. Ya. Yang pertama dilakukan validasi data terhadap hasil pengumpulan data indikator sebagaimana kita pada data pikiran. Kemudian yang dilakukan analisis data, kemudian yang disusun rencana tindak lanjut. Nah, jadi tadi kita melakukan analisis, tentu saja kita akan mendapatkan hasil analisis dan hasil analisisnya ini kita tindak lanjuti dengan bentuk program peningkatan mutu. Ya, kemudian dilakukan tindak lanjut dan evaluasi terhadap program peningkatan mutu dan dilakukan pelaporan indikator mutu. Nah, pelaporan ini kepada siapa? Tentu saja kepada kepala puskesmas dan dinas kesehatan daerah. Bu, suara menggema. Oh iya, ini banyak masukan Bu, suaranya menggema dan apa mohon izin Bu, Baik. agak terlalu jauh, apa gimana ya? Suaranya memang tidak diterima dengan baik. Suaranya nggak jelas. Ini sekarang juga nggak jelas. Menggema. Suaranya meresap Bu Fia. Memang ya. Betul. Oke. Apa pakai dua Bu Pia menggunakan satu perangkat apa dua? Satu ya suaranya ya. Suara apa ya? Sekedar saya Iya, karena ini kan momen yang ditunggu oleh teman puskesmas. saya ini saya tak suaranya pakai HP saja. Menggunakan HP, menggunakan headset juga mungkin Bu Fia, jadi lebih ini. Banyak suara katanya. Saya juga di ruang tunggu untuk yang satunya ini, kita satunya lagi mau di admit ya. Recording. Halo, apakah bisa diterima? Halo, apakah sudah bisa diterima? Bisa. Oh, baik. Punten kendala teknis. Ini saya pakai HP. Baik. Ya. Kita lanjut di elemen penilaian. Dilakukan tindak lanjut dan evaluasi terhadap program peningkatan mutu. Ya. Kemudian dilakukan pelaporan indikator mutu kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota, ya, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Ngapunten, suara saya apakah bisa diterima? Bisa dong. Sudah Bu, Oh, baik, sudah. baik, alhamdulillah. Terima kasih. Takutnya
Takutnya saya ngomong sendiri. Iya. Baik, ya. Sekarang untuk elemen penilaiannya, ya. Jadi tadi banyak yang menanyakan dokumen-dokumennya apa, contoh-contohnya apa, gitu ya. Insya Allah ini nanti ada di sini. Ya, EP 5.1.3 yang A, dilakukan validasi data hasil pengumpulan pengukuran indikator sebagaimana diminta pada pokok pikiran. Nah, yang diminta di sini adalah dokumen, observasi, dan wawancara. Nah, dokumennya apa saja? Nah, yang pertama, bukti dilakukan validasi data. Ya, jadi bukti-bukti kalau Puskesmas sudah melakukan validasi data hasil pengukuran indikator mutu. Ya, tentu saja sesuai dengan pokok pikiran. Kemudian akan dilakukan observasi. Ya, jadi akan dilakukan pengamatan hasil pengukuran indikator mutu melalui aplikasi mutu Pasienkes. Jadi mau nggak mau nanti Puskesmas harus menunjukkan ya aplikasi mutu Pasienkes. Nah, kita akan melihat pelaporan INM misalnya seperti itu. Oke. Kemudian akan dilakukan wawancara. Nah, siapa yang diwawancarai? Yaitu PJ mutu, tim mutu serta PJ indikator. Ya, kemudian yang kita wawancarai adalah mengenai penggalian informasi terkait proses validasi hasil pengukuran indikator mutu. Nah, ini contoh, nanti mungkin materi akan di-share, panjenengan juga bisa mencontoh dokumen ini. Ya, ini kita ambilkan dari teman-teman di Puskesmas Ngemplak Simongan Semarang. Ya, ini contoh laporan validasi data indikator mutu unit admin ya dari bulan 1 tahun 2003. Nah, ini bentuk laporannya seperti ini. Misalnya ini ya yang pertama, kepatuhan petugas dalam pencatatan surat keluar masuk misalnya. Nah, di situ ada judul indikatornya apa, kemudian numeratornya apa, denumeratornya apa, gitu nggih. Kemudian sumber datanya dari mana, ya. Kemudian capaian indikatornya berapa dan jumlah sampelnya ada berapa. Nah, ini karena triwulan ada 3 bulan di sini. Nah, kemudian kenapa ya? Alasannya apa? Justifikasi perlu divalidasi itu kenapa? Nah, dalam hal ini akan dipublikasikan misalnya. Nah, kemudian metode yang diambil apa? Kemudian juga nanti hasilnya bagaimana dan kesimpulannya apa serta rencana tindak lanjut. Nah, nanti panjenengan bisa mirsani secara detail dari contoh ini. Ya, ini kemudian contoh penghitungan validasi indikator mutu. Nah, di sini misalnya dalam hal ini kepatuhan petugas dalam pengisian notulen rapat eksternal. Nah, ini ada pengumpul datanya, data yang dikumpulkan oleh pengumpul data, kemudian kolom di sebelah ini adalah data dari validator. Nah, kemudian kita bandingkan, nah, ternyata dalam contoh ini ternyata sesuai semua, hasilnya sama ternyata antara pengumpul data dan validator. Kemudian kita hitung ya hasil validasinya 100% sehingga valid nilainya ya. Jadi dikatakan valid, threshold-nya atau batasnya adalah lebih dari 90%. Nah, kemudian dilakukan analisis data. Ya, ini yang EP 5.1.3 yang kedua, dilakukan analisis data seperti yang disebutkan dalam pokok pikiran. Nah, hasil analisis data yang dilakukan oleh tim mutu sesuai pokok pikiran ini nanti dokumen yang akan kita tanyakan yang harus ada. Kemudian juga kita akan melakukan wawancara terhadap tim mutu dan PC indikator mutu terkait penggalian informasi terkait analisis data capaian indikator. Nah, ini contoh
laporan validasi data indikator mutu. Ya, misalnya di sini layanan pemeriksaan umum dan lansia. Jadi tadi ada yang minta ya, laporan validasinya seperti apa. Nah, nanti bisa mencontoh ini, bukan untuk di copy paste, tapi paling enggak formatnya seperti ini, panjenengan nanti bisa isinya menyesuaikan dengan kondisi puskesmas masing-masing. Ya, ini di sini ya, karena ini laporan validasi data, tentu saja di sini ada laporan hasil validasinya, perhitungannya ya di sini. Kemudian sebelum validasi itu juga ada tren capaian indikatornya. Ya. Kemudian EP 5.1.3 yang C. Nah, ini disusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil analisis dalam bentuk program peningkatan mutu. Nah, jadi rencana tindak lanjutnya itu berdasarkan hasil analisis yang tadi kita lakukan, kemudian bentuk rencana tindak lanjutnya itu adalah bentuk program peningkatan mutu. Nah, dokumen yang instrumen yang diminta adalah regulasi, dokumen, dan wawancara. Dokumennya apa? Dokumennya adalah bukti penyusunan rencana tindak lanjut berdasarkan hasil analisis. Ya. Kemudian wawancara yang kita lakukan adalah kepada Kepala Puskesmas, PJ Mutu, dan tim mutu terkait penggalian informasi terkait penyusun rencana tindak lanjut. Ya, ini program mutu ya di Puskesmas ya. Contohnya seperti ini ya. Jadi ada rapat tim mutu UKP misalnya ya. Kemudian di sini juga lengkap dengan jadwalnya. Jadi dilakukan pada bulan mana saja gitu nggih. Kemudian pengumpulan analisis tindak lanjut penilaian indikator mutu UKP itu apa saja rincian kegiatannya, kemudian dilakukan kapan ya. Jadi untuk program mutu ini sudah meliputi semua ya, baik di adminnya, baik di UKM-nya, baik di UKP-nya itu masuk dalam satu program mutu ini. Bisa panjenengan jadikan satu. Ya, kemudian ya, EP 5.1.3D. Nah, ini dilakukan tindak lanjut dan evaluasi terhadap program peningkatan mutu pada huruf C. Nah, yang diminta adalah dokumen dan wawancara. Nah, apa yang harus ada di dokumen yaitu bukti tindak lanjut dan evaluasi program mutu minimal terdiri dari daftar hadir dan notulen yang disertai dengan foto kegiatan. Jadi sudah jelas disebutkan di sini bahwa nanti teman-teman harus menyiapkan buktinya itu berupa minimal ya paling sedikit, jadi lebih boleh minimal daftar hadir dan notulen dan disertai foto kegiatan. Ya. Kemudian wawancara dilakukan ke PC Mutu dan tim. Maksudnya jadi anggota kan ya? Terkait penggalian informasi terkait tindak lanjut dan evaluasi program mutu. Ya, jadi kita akan menggali informasi lagi gimana sih tindak lanjut dan evaluasi program mutu di Puskesmas panjenengan dilakukan seperti itu. Ya, ini contoh dokumen kegiatan ya. Ini notulen rapat mutu ya, seperti ini. Tapi panjenengan semua bisa menyesuaikan dengan tata naskah masing-masing ya. Kemudian ini foto-foto kegiatan. Ya, kemudian EP 5.1.3E. Ini dilakukan pelaporan indikator mutu kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan daerah Kabupaten Kota sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Jadi selain ada pelaporan internal ke Kepala Puskesmas, juga harus ada laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah, yang diminta apa di sini? Yaitu dokumen dan wawancara. Dokumennya yang diminta yang pertama
bukti pelaporan indikator mutu sesuai prosedur yang ditetapkan. Nah, jadi nanti kita akan menanyakan mana bukti pelaporan indikator mutunya gitu ya, baik ke Kepala Puskesmas maupun ke Dinas Kesehatan. Kemudian pengamatan hasil pengukuran indikator mutu melalui aplikasi Mutu Fasiankes. Jadi kita nanti akan mengamati di aplikasi Mutu Fasiankes. Benar enggak sudah melaporkan terkait indikator mutu ya, seperti INM yang mau tidak mau hukumnya wajib harus kita laporkan ya. Dan ketika kita laporkan, kita publish, itu berarti juga harus dilakukan validasi data sebelumnya. Kemudian wawancara kepada PCT Mutu, kemudian tim mutu dan dinas kabupaten kota terkait penggalian informasi terkait laporan indikator mutu tadi. Nah, ini dinas kesehatan kabupaten kota juga punya kewajiban ya, setelah menerima pelaporan tadi harus melakukan feedback ke puskesmas. Baik, nah ini ya contoh observasi untuk aplikasi Mutu Fasiankes. Nah, jadi di sini nanti teman-teman menunjukkan ini loh sudah lapor untuk indikator nasional mutu. Ini contohnya misalnya data INM TB ya. Capaiannya dari bulan Januari sampai Mei ini sudah 100% misalnya. Sasarannya jumlahnya sekian. Kemudian realisasi sekian, capaiannya 100%. Padahal targetnya hanya 90%, sehingga sudah mencapai target. Nah, kemudian kita masuk kriteria yang kedua, bahasan kedua ya, 5.1.4, yaitu peningkatan mutu dicapai dan dipertahankan. Ya, jadi selain tadi kewajiban kita harus mencapai peningkatan mutu, kalau sudah tercapai harus kita pertahankan. Nah, ini kriterianya, pokok pikirannya nih, tadi sudah dibacakan dan dijelaskan oleh Pak Tono ya. Yang jelas di sini ada metode ya untuk mempertahankan mutu itu dengan siklus PDSA, dan teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi ya terkait PDSA ya, PDCA, PDSA seperti itu. Saya langsung ke dokumen dan contoh-contohnya saja ya. Nah, ini elemen penilaiannya. Terdapat bukti puskesmas telah menguji cobakan rencana peningkatan mutu berdasarkan kriteria 5.1.1 dan 5.1.2. Nah, menguji cobakan ini tentu saja hasil dari siklus PDSA yang kita lakukan ya. Kan PDCA itu plan, do, study, action. Ya, ini do-nya. Ya, menguji cobakan, dan nanti kalau uji coba itu kita berhasil, act-nya adalah kita implementasikan dan kita standarisasikan. Kemudian terdapat bukti puskesmas telah melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil coba peningkatan mutu. Ya, jadi dari uji coba tadi dilakukan evaluasi dan tindak lanjut. Apa sih yang kurang, apa sih yang masih perlu diperbaiki, itu kita tindak lanjuti. Kemudian keberhasilan program peningkatan mutu di puskesmas dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada lintas program dan lintas sektor, dan juga dilakukan pendokumentasian kegiatan program peningkatan mutu. Dan tentu saja juga harus dilakukan pelaporan program peningkatan mutu kepada Dinas Kesehatan minimal 1 tahun sekali. Kalau boleh, kalau lebih dari sekali boleh enggak? Tentu saja boleh ya, karena di sini minimal. Ya. Kemudian kriteria EP ya. EP 5.1.4a, ini terdapat bukti puskesmas telah menguji cobakan rencana peningkatan mutu berdasarkan kriteria 5.1.1 dan 5.1.2. Ya, jadi di sini dokumen yang diminta adalah bukti rencana uji coba peningkatan,
kemudian bukti pelaksanaan uji coba rencana peningkatan mutu, kemudian wawancara kepada PJ mutu dan tim mutu terkait penggalian informasi penyusunan proses peningkatan mutu PDSA yang sudah dilakukan di Puskesmas teman-teman ya berdasarkan hasil capaian indikator mutu. Kemudian juga wawancara kepada kepala Puskesmas dan PJ mutu. Kemudian terdapat bukti Puskesmas telah menguji cobakan rencana peningkatan mutu. Oh ini pengulangan, mohon maaf ya. Penggalian informasi terkait penyusunan program mutu. Jadi dari awal bagaimana proses teman-teman ini membuat program mutu gitu ya. Nanti bisa digali di wawancara ini. Nah, kemudian ini contoh dokumennya. Ya, seperti ini rencana uji coba peningkatan mutu ya. Misalnya di UKM ya ada ketersediaan Satpas Posyandu sesuai PMK 2019 indikatornya, targetnya 100%, capaiannya 84%, berarti masih ada gap atau kesenjangan sebesar 16%. Gitu ya. Kemudian misalnya ini TB, cakupan keberhasilan program pengobatan pasien TB ya di Puskesmas, targetnya 90%, capaiannya baru 70%, sehingga masih ada kesenjangan sebesar 20%. Begitu juga dengan admin dan UKP ya, contoh-contohnya ada di sini. Tapi tentu saja teman-teman nanti menyesuaikan dengan indikator atau permasalahan yang ada di Puskesmas teman-teman. Ya, kemudian ini uji coba rencana peningkatan mutu ya, pelaksanaan uji coba ya, bukti pelaksanaan uji coba. Misalnya tadi masalah TB. Ya, klasifikasi penyebabnya sudah dilakukan penggalian akar masalah, ternyata di sisi ya atau manusianya itu penyebab masalahnya adalah kurangnya tingkat pemahaman tenaga kesehatan tentang upaya pengendalian TB, misalnya seperti itu ya. Kemudian juga masyarakatnya juga ternyata masih tingkat pengetahuan dan kesadarannya terhadap TB masih rendah misalnya. Nah, uji coba yang diambil ya memberikan pelatihan terkait pengendalian TB kepada petugas di sini nggih. Kemudian ada PIC-nya yang ditunjuk siapa, kemudian waktu dan tempat pelatihannya itu juga harus jelas kapan, kemudian ada biayanya dan juga manfaatnya nanti yang diharapkan adalah meningkatkan pengetahuan petugas kesehatan tentang screening TB. Nah, diharapkan nanti bisa mengungkit capaian tadi ya, capaian target untuk penemuan TB tadi. Ya. Kemudian di sini juga dilengkapi data hasil uji coba ya, dibandingkan antara sebelum uji coba, target dan setelah uji coba. Ternyata sebelum uji coba misalnya masih 53% tadi nggih. Nah, targetnya padahal 100%. Setelah uji coba dilakukan ternyata bisa meningkat 80%, sehingga bisa dikatakan ada perbaikan di sini ya. Ya, kemudian ini bisa dilengkapi dengan grafik. Nah, kesimpulannya berarti ada peningkatan capaian keberhasilan pengobatan pasien TB dari 53% menjadi 80%. Sehingga uji coba ini dapat digunakan secara terus-menerus ya. Baik, kemudian EP 5.1.4B. Nah, terdapat bukti Puskesmas telah melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil uji coba peningkatan mutu. Ya, nah ini apa yang diminta? Dokumennya adalah bukti evaluasi hasil uji coba peningkatan mutu. Jadi tadi kalau uji cobanya pelatihan misalnya ya kita harus melakukan evaluasi. Nah, setelah pelatihan bagaimana berdampak enggak terhadap peningkatan capaian. Kemudian bukti hasil tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi. Nah, hasil evaluasinya seperti apa? Kemudian tindak lanjutnya seperti apa? Itu nanti juga teman-teman harus ada buktinya. Ya. Kemudian wawancara kepada PJ mutu dan tim
terkait penggalian informasi, terkait evaluasi dan tindak lanjut peningkatan mutu PDSA. Jadi ini benar-benar teman-teman harus paham siklus PDSA yang dilakukan teman-teman di puskesmas. Nah, kemudian juga harus terdapat bukti puskesmas telah melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap uji coba peningkatan mutu. Nah, ini di instrumen dituntutnya ada simulasi. Jadi mungkin nanti juga kita meminta simulasi ya, gimana sih puskesmas itu dalam melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap uji coba itu ya. Nah, kemudian ini contoh dokumen evaluasi hasil uji coba peningkatan mutu ya. Di sini ada jenis kegiatannya apa ya, kemudian masalah kesenjangannya apa, dianalisanya seperti apa ya hasil analisisnya, kemudian ditindaklanjuti dengan rencana tindak lanjut dan dilakukan tindak lanjut. Ya, kemudian ini PDSA ya, ini dokumen bukti PDSA indikator mutu. Nah, ini bisa kita lihat contohnya ya, mungkin yang pertama ini contohnya misalnya kepatuhan petugas dalam pencatatan surat keluar masuk. Nah, definisi operasionalnya bagaimana? Oh, jumlah pencatatan surat keluar dan masuk dibagi jumlah surat dalam 1 bulan misalnya. Ya, targetnya 100%. Ya, hasilnya dari Januari sampai Maret, oh ternyata juga 100% ya. Analisisnya apa ya? Diuraikan di sini dari per bulannya, kemudian dibikin chart atau grafik ya. Kemudian plan-nya apa? Nah, misalnya mempertahankan hasil capaian yang sudah tercapai karena ini sudah tercapai ya. Kemudian do-nya mensosialisasikan kepada pegawai ya, untuk segera melapor, kemudian segera mencatat, kemudian rekapan data, ya. Kemudian studi, ini analisisnya capaian bulan Januari hingga Maret sehingga target tercapai. Ya, ini kemudian act-nya mempertahankan. Nah, coba kita lihat yang capaiannya belum mencapai target ya. Misalnya ini kepatuhan petugas dalam pengisian notulen rapat. Kita lihat di sini target 100%. Capaiannya baru 75% ya. Nah, kita langsung saja lihat di PDSA-nya. Nah, ini misalnya plan-nya adalah membuat link Google Drive misalnya untuk memudahkan input notulen rapat. Kemudian melakukan pemantauan kepatuhan dalam pengisian notulen rapat. Nah, juga tim admin memantau pengisian notulen rapat eksternal dalam link Google Drive dan mengingatkan petugas yang tidak mengisi notulen untuk segera diisi setiap bulannya, misalnya seperti itu ya. Kemudian studinya, maka kita bandingkan capaiannya ya dari sebelum dan sesudahnya. Trennya bagaimana gitu ya, ada penurunan gap atau tidak, ada peningkatan capaian atau tidak. Nah, act-nya meningkatkan koordinasi antar tim misalnya, membuat daftar nama petugas atau rapat eksternal yang belum diupload pada Google Drive misalnya seperti itu. Oke, ini gambaran untuk proses siklus PDSA di puskesmas. Ya. Nah, kemudian EP selanjutnya 5.1.4.C, keberhasilan program peningkatan mutu di puskesmas dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada lintas program dan lintas sektor, serta dilakukan pendokumentasian kegiatan program peningkatan mutu. Ya, yang diminta di sini adalah dokumen dan wawancara. Bukti dokumennya apa? Bukti dokumentasi laporan pelaksanaan keberhasilan upaya peningkatan mutu. Ya, ini bisa panjenengan bisa menggunakan akses apa saja ya, medsos bisa, kemudian mungkin di mini lokakarya tribulanan juga bisa, ya, atau ditempel di papan-papan pengumuman di kecamatan misalnya, itu juga bisa.
Ya, kemudian bukti komunikasi hasil peningkatan mutu sesuai mekanisme komunikasi yang ditetapkan oleh Puskesmas. Ya. Jadi media-media atau akses-akses yang kita pakai tadi tentu saja sesuai dengan yang sudah ditetapkan Puskesmas. Kemudian bukti sosialisasi keberhasilan upaya peningkatan mutu dan juga akan dilakukan wawancara ya, kepada PC Mutu dan tim Mutu terkait penggalian informasi, pendokumentasian dan komunikasi upaya perbaikan. Dan juga simulasi ya keberhasilan program peningkatan mutu di Puskesmas, bagaimana mengkomunikasikan dan mensosialisasikannya kepada lintas program dan lintas sektor serta dilakukan pendokumentasian kegiatan. Ya, baik. Ini contoh ya untuk dokumen. Ini contoh dokumen laporan pelaksanaan upaya peningkatan mutu. Ya, kalau di sini ada pendahuluan, ada penjelasan umum dulu, kemudian tujuannya apa sih dilakukan upaya peningkatan mutu gitu ya. Kemudian dasarnya apa, kegiatan yang dilaksanakan apa saja, bisa dibuat tabel seperti ini, kemudian hasil yang didapat seperti apa, dipresentasikan dengan grafik juga lebih bagus, kemudian proses PDSA-nya juga direkam di sini. Ya, jadi plan-nya apa, do-nya apa, kemudian act-nya apa, ya, study-nya apa, act-nya apa, ya, kemudian didapatkan kesimpulan dan penutup. Tapi sekali lagi kita ingatkan ya, semuanya tergantung tata naskah teman-teman di Puskesmas masing-masing, ya. Jadi tidak harus nurun ini plek gitu ya, tapi kan jenengan punya tata naskah, monggo silahkan sesuai dengan tata naskahnya. Nah, ini contoh dokumentasi untuk penandatanganan komitmen bersama lintas sektor. Nah, ditandatangani oleh Puskesmas dan lintas sektor. Nah, kemudian ini keberhasilan ya program peningkatan mutu ya, ada dokumentasi keberhasilan program peningkatan mutu. Ini mutu di sini sudah meliputi semuanya ya, baik mutu admin, UKM, UKP dan INM ya. Kemudian mutu keselamatan pasien ya, yang meliputi monitoring 6 sasaran keselamatan pasien, kemudian pelaporan IKP, kemudian ada manajemen resiko dan juga ada PPI. Ya, kemudian ini EP 5.1.4D. Ya, dilakukan pelaporan program peningkatan mutu kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Ya, kapan dilakukannya? Minimal setahun sekali. Ya, di sini tentu saja harus ada dokumennya dan wawancara. Nah, dokumennya apa saja? Dokumennya adalah bukti pelaporan program peningkatan mutu ke Dinas Kabupaten Kota yang terintegrasi dalam laporan kinerja Puskesmas. Kemudian wawancaranya dilakukan kepada siapa? Lagi-lagi kepada PC Mutu dan tim Mutu. Jadi benar-benar teman-teman PC Mutu dan tim Mutu ini harus benar-benar menguasai ya. Nah, ini penggalian informasi terkait laporan hasil program peningkatan mutu ke Dinas Kesehatan, termasuk melalui aplikasi. Ya, kemudian dilakukan pelaporan program peningkatan mutu kepada Dinas Kesehatan minimal setahun sekali. Ya, ini contoh dokumen laporan hasil program peningkatan mutu dan kinerja ya. Nah, seperti ini nggih, laporan hasil program peningkatan mutunya, panjenengan bisa menyesuaikan sendiri ya. Nah, kemudian kita sekarang agak lompat sedikit ya ke kriteria 5.5.6.
Ya, ini kaitannya dengan outbreak. Ya, outbreak ini biasanya kita biasanya menyebutnya KLB ya, yang sudah awam ya. Kalau di sini disebutnya outbreak. Tapi kalau kita lihat kriteria outbreak di sini sama dengan kriteria KLB. Baik, ditetapkan dan dilakukan proses untuk penanganan outbreak infeksi baik di puskesmas maupun di wilayah kerja puskesmas. Jadi teman-teman bukan hanya di puskesmas saja ya yang kita tangani untuk outbreak infeksinya, tetapi di wilayah kerja kita ya. Jadi akhir-akhir ini juga mulai menggeliat ya kasus-kasus penyakit potensial wabah terutama PD3I ya. Jadi seperti teman-teman menggeliat untuk akreditasi, ternyata penyakit-penyakit PD3I ini juga menggeliat mulai bermunculan ya. Baik itu difteri, pertusis ya. Kemudian kemarin juga beberapa wilayah ada KLB polio. Jadi harus benar-benar menjadi kewaspadaan kita semua. Pokok pikiran ya. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan oleh narasumber sebelumnya ya untuk kriteria outbreak di sini. Tidak perlu saya bacakan lagi nggih. Kemudian Puskesmas menetapkan kebijakan terkait outbreak, kemudian juga menetapkan panduan, protokol kesehatan, prosedur yang sesuai untuk mencegah penularan penyakit infeksi. Ya. Nah, ini untuk ininya EP-nya dilakukan identifikasi ya mengenai kemungkinan terjadinya outbreak ya, baik yang terjadi di puskesmas maupun di wilayah kerja puskesmas. Ya, nah ini teman-teman kalau sekarang kita sudah enak sekali ya, sudah difasilitasi oleh pusat, oleh Kementerian Kesehatan dengan aplikasi SKDR ya, Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon. Jadi tiap minggu kita wajib mengirimkan laporan ya terkait penyakit-penyakit potensial wabah melalui aplikasi SKDR dan itu selalu dides dari Kementerian Kesehatan, tidak boleh lupa ya, tiap bulan sekali, tiap 2 bulan sekali itu ada monitoring, ada desnya. Dan untuk puskesmas ini melaporkannya setiap minggu, setiap hari Senin dan Selasa. Kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Kota mempunyai kewajiban untuk verifikasi alert. Verifikasi alert ini adalah mendeteksi secara dini. Oh, ada kasus PD3I enggak sih misalnya? Ada kasus penyakit potensial wabah enggak sih? Nah, kalau ada kasus, apakah ini terjadi beberapa kasus di satu wilayah bersamaan atau menyebar? Ya, itu nanti kita cross check dengan puskesmas dan puskesmas nanti melakukan yang namanya penyelidikan epidemiologi. Ya, jadi sudah enak sekali sekarang kita sudah difasilitasi dengan aplikasi SKDR. Kemudian jika terjadi outbreak, ya tentu saja dilakukan penanggulangan sesuai dengan kebijakan, panduan, protokol kesehatan, dan prosedur yang disusun serta dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan penanggulangan sesuai dengan regulasi yang disusun. Nah, kita lihat di sini ya untuk EP yang pertama ya, dilakukan identifikasi mengenai kemungkinan terjadinya outbreak infeksi baik di puskesmas maupun di wilayah kerja puskesmas. Nah, yang diminta apa dokumennya? Yaitu dokumen data kasus outbreak yang terjadi di puskesmas dan wilayah kerja puskesmas. Oh, misalnya, terjadi pertusis misalnya, padahal di tahun yang lalu tidak pernah terjadi. Nah, sudah memenuhi kriteria outbreak ya, karena kasusnya baru yang sebelumnya tidak ada. Atau misalnya demam berdarah, ya tahun lalu itu kasusnya cuma 2 misalnya. Tahun ini kok 40 misalnya. Nah, itu kan sudah melebihi 2 kali lipat dalam periode sebelumnya, itu juga masuk
outbreak. Nah, itu harus ada dokumen datanya ya outbreak yang terjadi tersebut. Kemudian penggalian informasi terkait proses pengumpulan data outbreak kepada petugas puskesmas. Nah, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota juga akan diwawancarai. Baik, ya ini contoh laporan outbreak ya. Nah, di sini ya ada misalnya di sini nah Semarang, kalau Semarang kemungkinan yang sering terjadi adalah DBD ya, misalnya outbreak demam berdarah. Nah, di sini laporannya dirinci dari bulan ke bulan ya, jumlahnya berapa, nanti tahun ini misalnya dibandingkan dengan tahun lalu misalnya kasusnya seperti apa. Kalau meningkat 2 kali lipat lebih atau sebelumnya nggak ada kematian kok sekarang ada kematian, nah itu bisa masuk kriteria outbreak. Nah, kemudian EP yang kedua dari 5.5.6. Ya, jika terjadi outbreak dilakukan penanggulangan sesuai kebijakan, panduan, protokol kesehatan, prosedur yang sudah disusun dan dilakukan evaluasi serta tindak lanjut. Nah, dokumennya apa yang diminta? Dokumennya adalah dokumen penanganan kejadian outbreak. Ini harus ada. Kemudian penggalian informasi terkait proses pengumpulan data outbreak. Bagaimana sih pengumpulan data dilakukan? Ya, itu nanti kita akan wawancarai. Nah, siapa yang diwawancarai yaitu petugas puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan juga lintas sektor. Ya, karena dalam menangani outbreak seringkali kita tidak bisa jalan sendiri, harus melibatkan lintas sektor terkait. Ya, ini contoh lagi ya. Nah, ini tentang outbreak juga ya. Di sini panduan ya. Ini contoh dari panduan untuk acuan penanganan outbreak misalnya seperti itu. Baik. Nah, sekarang ini tambahan sedikit untuk validasi data indikator mutu ya. Semoga waktunya masih longgar ya. Nah, untuk validasi data indikator mutu, dari tadi kan kita diminta untuk melakukan validasi ya. Kalau itu indikatornya baru atau ada perubahan kok tiba-tiba istilahnya mak bedunduk kok berubah capaiannya jelek misalnya gitu ya. Atau meningkat bagus dengan signifikan, misalnya biasanya kepatuhan kebersihan tangan itu biasanya itu cuma jelek 40%, kok tiba-tiba jadi 100%. Nah, ada apa itu juga perlu dilakukan validasi. Kemudian kalau mau kita publish itu juga dilakukan validasi perubahan metode, misalnya dari biasanya pencatatan manual ke elektronik, itu juga harus divalidasi ya. Bisa kita lihat tadi ya kriteria-kriteria mana saja yang harus dilakukan validasi data indikator ya. Nah, tujuannya apa sih validasi ini dilakukan? Tentu saja untuk menjamin data indikator itu akurat atau sahih ya, sehingga dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan, perubahan kebijakan, perbaikan dan memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, kalau datanya tidak valid, tidak sahih, bagaimana bisa untuk mengambil keputusan yang tepat gitu ya. Bisa jadi tidak akan menyelesaikan masalah gitu ya. Nah, kapan dilakukan validasi ini? Nah, ini tadi ya sudah sama ya, ada indikator baru akan ditampilkan ke masyarakat, ada perubahan profil ya. Nah, ini misalnya perubahan profil ini perubahan alat pengumpulan datanya, perubahan pembilang dan penyebutnya ya, perubahan metode pengumpulannya, perubahan sumber datanya ya, subjek pengumpulan datanya atau perubahan definisi operasional dari indikator. Kemudian ada perubahan data tadi pengukuran yang tidak diketahui sebabnya, tiba-tiba kok capaiannya berubah secara signifikan misalnya seperti itu. Kemudian sumber data yang berubah ya, dari misalnya dari data catatan pasien manual kemudian berganti jadi elektronik misalnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian validasi dapat dilakukan pada apa saja ya, bisa pada sumber datanya, bisa pada definisi operasional numerator dan denumeratornya, kemudian bisa dengan membandingkan hasil pengukuran ulang dengan sumber data yang sama. Jadi data yang tadi sudah dikumpulkan oleh
pengumpul data sudah diukur, kita lakukan pengukuran ulang oleh validator. Kemudian membandingkan hasil pengukuran dengan menggunakan sumber data yang lain untuk mencocokkan hasil pengukuran yang telah dilakukan. Nah, ini contoh dokumentasinya ya pada saat melakukan validasi data. Nah, yang perlu diingat teman-teman, petugas validasi data ini tidak boleh sama dengan pengumpul data ya. Karena kalau sama ya sama aja atau misalnya si A yang mengerjakan, yang ngoreksi istilahnya ya, memvalidasi juga si A ya, itu tidak akan objektif gitu ya. Kemudian ini ya, ini contoh melakukan validasi data random dari seluruh populasi atau sampel. Nah, ini sampel sumber data yang sama, yang digunakan adalah sumber data yang sama, digunakan oleh pengumpul data dan menggunakan kamus indikator yang sama. Jadi definisi operasionalnya juga sama, ya. Diusahakan persepsinya juga sama antara pengumpul data dan validator. Nah, ini contoh perhitungannya, besar sampel validasi. Nah, kita menentukan besar sampel validasi dulu ya. Nah, ini berdasarkan kalau nggak salah CCI ya. Nah, ini untuk pengumpul data. Untuk pengumpul data itu kalau populasinya lebih atau lebih dari sama dengan 640 itu 128 sampel. Kalau 320 sampai 639 20%. 64 sampai 319 64 sampel. Kalau kurang dari 64 maka 100% ya. Kemudian untuk validasi datanya apakah sama dengan tidak harus sama dengan penggunaan data, tentu saja lebih sedikit ya karena kita kan hanya memvalidasi gitu ya. Nah, ini kalau sampelnya lebih dari sama dengan 480 diambil 48 sampel dan seterusnya ya. Kalau 17 sampai 160 minimal 16 atau 10% populasi. Kalau hanya 1 sampai 16 maka 100% populasi. Nah, kemudian hitung kesesuaian antara hasil pengumpul data dan validator ya. Dengan cara seperti ini rumusnya. Jumlah kesesuaian data dibagi jumlah sampel kali 100%. Jika hasilnya mencapai 90% atau lebih, maka dikatakan dapat dipercaya atau valid. Ya. Hasil validator dibagi hasil pengumpul data kali 100%. Hasil pengumpul data dibagi hasil validator kali 100%. Nah, ini contoh validasi data dengan pengukuran ulang. Jadi rata kunjungan rawat inap bulan November misalnya 100 pasien. Kemudian kita ukur kelengkapan rekam medis ya dengan sampel 64 rekam medis didapatkan 52 yang lengkap. Berarti hasilnya adalah 81%. Ya, kemudian dilakukan validasi, diambil ulang ya 16 sampel dari rekam medis itu, kemudian dihitung kelengkapannya, ternyata diperoleh 12 rekam medis yang lengkap. Hasilnya hanya 75%. Oh, ternyata ada gap di sini. Ya, jadi hasil validasinya adalah 75 dibagi 81 kali 100%. Nah, hasilnya 92,6%, masih di atas 90% sehingga bisa dikatakan valid gitu ya. Nah, ini ya, ini contoh juga. Oke. Nah, ini untuk kepuasan misalnya antara pengumpul data dan validasi. Ternyata di pengumpul data ada sedikit perbedaan dengan di validasi ya. Satu di sampel 2 ini di pengumpul data nilainya 80, di validator nilainya 75 ya, jadi tidak sesuai. Maka dihitung hasilnya ya. Kemudian hasil akhirnya 93,75%. Tentu saja karena di atas 90% maka dikatakan valid. Kemudian penyebab data tidak valid itu apa saja sih gitu ya. Nah, ini ada beberapa ya penyebab data kenapa tidak valid. Yang pertama, pemahaman pengumpul data dan petugas validasi data belum memadai. Jadi, tidak paham terhadap DO-nya ya. Nah, tentu saja ya akan mengakibatkan data yang diambil tidak valid. Kamus indikatornya yang tidak jelas ya, sehingga menyebabkan salah interpretasi. Kemudian perbedaan pemahaman tentang DO-nya. Kemudian keterbatasan waktu pengumpulan data ya, diburu-buru waktu sehingga pengumpulan datanya menjadi
tidak teliti, tidak sesuai dengan DO-nya, misalnya seperti itu ya. Kemudian bisa jadi juga kesalahan dalam penginputan 5 data. menit, Dr. Dalam? Waktunya kurang 5 menit. Oh siap, baik. Ini insya Allah selesai. Kemudian penggunaan sumber data yang berbeda, adanya kelalaian, dan formulirnya belum terdesain dengan baik. Nah, ini upaya untuk meningkatannya tentu saja melakukan standarisasi, kemudian melakukan pelatihan terhadap pengumpul data dan validator harus mempunyai persepsi yang sama. Kemudian juga instrumennya yang dipakai juga sudah terstandarisasi harus sama. Kemudian mengulang pengukuran, ya, mengumpulkan data ulang oleh orang yang berbeda dengan sampel yang sama. Nah, ini analisis data indikator ya dilakukan dengan pencapaian dibandingkan secara serial dari waktu ke waktu ya, nanti kita akan ketemu trennya ya, misalnya data PISPK dari bulan ke bulan atau tahun ke tahun, kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditentukan ya. Kemudian dibandingkan dengan pencapaian fasilitas kesehatan lain yang sejenis ya, misalnya dengan kaji banding misalnya. Kemudian dibandingkan dengan standar atau referensi yang sudah digolongkan dalam best practice atau panduan praktek klinis. Nah, kemudian teknik statistik ini juga harus digunakan untuk proses analisis data ya, teman-teman Puskesmas sekarang sudah pinter-pinter ya, biasanya di PKP itu sudah mempresentasikan grafik yang bagus-bagus gitu ya. Jadi punya pengetahuan terkait statistik ini sangat membantu sekali. Ya, ini yang terakhir, slide terakhir, laporan ya terkait program peningkatan mutu tadi. Nah, ini ya harus pelaporannya ada 2, internal dan eksternal. Yang internal dilakukan oleh PJ Mutu Puskesmas nih, kepada Kepala Puskesmas secara periodik. Nah, ini monggo ditentukan sendiri periodiknya apakah per bulan atau 3 bulan atau semester. Kemudian juga pelaporan eksternal ke Dinas Kesehatan. Nah, nanti Dinas Kesehatan berkewajiban melakukan verifikasi dan memberikan umpan balik terkait capaian mutu yang sudah dilakukan di Puskesmas sebagai masukan upaya peningkatan mutu di Puskesmas. Nah, ya, alhamdulillah sudah selesai Bu Kusuma. Demikian tadi, mohon maaf segala kekurangan dan sedikit kendala teknis tadi. Ya, ini waktu saya kembalikan dulu ke Bu Kusuma. Nggih, matur nuwun Bu Dr. Tasfiah yang sudah memberikan materi cukup Terima jelas kasih, ya Bu. untuk menyusun. Sami-sami. Ya, Ya, saya tapi ini ada beberapa pertanyaan dari room chat ya, dari teman-teman. Mungkin bisa di-share screen, Mbak Eka. Atau kalau ini ada yang raise hand dari Puskesmas Kroya 2. Boleh yang raise hand dulu ya, Bu Fia? boleh? Enggak, silakan. Saya persilahkan kepada Puskesmas Kroya 2 yang sudah raise hand. Baru kita nanti pertanyaan dari chatroom. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ini Bu, terkait dengan kinerja, indikator kinerja dengan indikator mutu itu harus terintegrasi, itu harus masuk dalam RUK maupun RPK. Itu berarti harus masuk dalam di pusat kan ada 2 sumber dana. Yang pertama adalah yang dari BOK, yang kedua adalah yang dari dana JKN. Berarti kalau yang mutu itu masuknya ke dana JKN ya Bu ya. Kalau yang kinerja masuknya ke dana BOK. Yang pertama itu. Terus yang kedua terkait dengan struktur organisasi mutu Puskesmas. Tadi di situ saya lihat di dokumen yang dipaparkan itu ada koordinator peningkatan mutu. Sementara di Puskesmas kami ini mungkin yang lebih pas itu yang bagaimana? Kalau di Puskesmas kami itu ada tim manajemen risiko, tim audit, koordinator manajemen risiko, koordinator keselamatan pasien, koordinator PPI, terus
koordinator mutu UKM, UKP dan UKPP Pak ya. Jadi itu berarti yang betul yang mana itu. Terus yang terakhir terkait dengan validasi tadi itu kalau dulu pada waktu kuliah kan ada istilah uji validitas Bu ya. Itu sebenarnya sama dengan itu atau mungkin ini ada cara yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, langsung dijawab aja, Dokter. Oh iya, baik, terima kasih. Ada 3 pertanyaan, nggih. Yang pertama, indikator kinerja dan mutu terintegrasi. Nah, jadi kita harus paham dulu ya cara menentukan indikator. Indikator di Puskesmas itu kan ada macam-macam, nggih. Jadi ada indikator baik admin, UKP, UKM, kemudian ada indikator sasaran keselamatan pasien, nggih. Kemudian ada juga yang mutu, itu ada INM yang wajib ya dari pemerintah. Kemudian juga ada IMPP ya, indikator mutu prioritas puskesmas yang kita susun berdasarkan prioritas masalah di wilayah puskesmas tersebut. Kemudian juga ada indikator mutu masing-masing unit layanan. Nah, kemudian untuk indikator-indikator ini tentu saja kan harus masuk di perencanaan ya, baik dari RUK, kemudian nanti jadi RPK seperti itu. Nah, kalau untuk terkait dana ini untuk indikator mutu kok saya rasa tidak dipisah-pisah berdasar dana ya, monggo dananya mau dari mana saja, tetapi yang jelas di dokumen perencanaan itu dicantumkan semua. Ya, jadi kalau terkait dana tidak memisahkan antara kinerja harus dari dana yang ini nih, yang mutu harus dari dana yang ini, itu tidak memisahkan seperti itu. Ya, kemudian satu lagi mungkin untuk pemahaman teman-teman, kalau indikator kinerja itu kan untuk mengetahui, mengukur capaian kinerja, ya capaian kinerja atau kinerja program atau manajemen. Ya, tetapi kalau indikator mutu itu bisa diambil dari indikator kinerja, tetapi yang kita anggap mempresentasikan mutu, ya, mempresentasikan mutu dari misalnya unit layanan tersebut, gitu ya. Jadi kalau cara gampangnya yang sering kali dicontohkan itu, misalnya cantik gitu ya, indikator cantik itu indikatornya apa sih? Hidungnya harus mancung, matanya harus belalak gitu ya. Alisnya harus nanggal sepisan misalnya gitu. Tetapi yang mempresentasikan mutu apa? Ternyata cantik itu enggak seperti itu, yang dianggap sebagai representasi itu harus langsing misalnya gitu. Jadi saya enggak masuk kriteria cantik atau langsing. Itu ya cara gampangnya seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya ini apa tadi ya? Oh iya, untuk struktur organisasi. Jadi mutu itu kan di dalamnya itu ada manajemen resiko, ada keselamatan pasien, ya, kemudian ada PPI, ya, itu bisa dijadikan satu, ya, PC mutu di situ, ya. Jadi nanti ada koordinator PPI, ada manajemen resiko dan yang lain-lain itu di bawah mutu itu bisa. Ya, atau di tempat Bapak tadi berdiri sendiri atau bagaimana? Di tempat saya sih ini pemulihannya ada di PJ itu, di bawah PJ itu ada koordinator manajemen risiko, koordinator keselamatan pasien, koordinator PP, koordinator audit internal, sama koordinator mutu UKP, KMP dan UKPP kalau nggak seperti itu. Bisa seperti itu. Betul atau tidak atau mungkin sampun. Ya, betul. Bisa seperti itu. Ya, karena mutu tadi isinya kan seperti itu. Kita lihat di program peningkatan mutu itu isinya juga manajemen resiko, PPI, ya, keselamatan pasien dan lain-lain. Ngaten nggih, Pak nggih. Kemudian yang ketiga, untuk validasi. Nah, validasi itu seperti apa yang kita bicarakan di sini adalah validasi indikator mutu. Nah, langkah-langkahnya seperti tadi yang kita jelaskan. Nah, satu, kita ingat dulu apa sih yang harus divalidasi, data apa sih yang perlu divalidasi tadi ya kriterianya. Ada indikator baru, ada kita mau mempublish ya, kemudian ada perubahan definisi operasional dan lain-lain tadi. Kemudian langkah-langkahnya seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi di sini konteksnya adalah kita memvalidasi indikator mutu gitu ya. Kalau zaman kuliah saya malah sudah lupa, Pak. Ya, bagaimana cara validasi gitu ya. Yang jelas tadi tidak keluar konteks dari validasi indikator. Pakaten nggih?
dari Puskesmas gimana, Kroya. Ya. betul. Baik, terima kasih untuk jawaban dari Puskesmas Kroya. Sudah puas ya Pak Nye? Ya, kita masuk untuk yang pertanyaan dari room chat ya, Dr. Via. Baik, Ini siap. ada, saya mencatat ada 11 ini pertanyaan. Bu Eka bisa untuk share screen. Apakah sudah terlihat, Dok? Belum terlihat. Oh ya, sampun. Saya baca sendiri. Ya, Baik. dibaca sendiri saya, Dok. Oh ya, baik. Ya. Yang pertama dari Puskesmas Kebandaran. Ya. Untuk pengumpul data dan validator, apakah harus orang yang sama? Nah, ini justru harus orang yang berbeda, ya, karena kan kita memvalidasi. Ya, kalau misalnya saya ngumpulin data sendiri, nanti yang ngoreksi, yang memvalidasi saya sendiri kan tidak objektif gitu ya. Jadi harus orang yang berbeda, tetapi diberikan bekal pemahaman terhadap data yang akan kita validasi itu pemahamannya harus dua-duanya harus paham sesuai definisi operasionalnya, sesuai apa yang dijabarkan di kamus atau profil indikatornya. Ya, kemudian yang kedua dari Puskesmas Bawang, nangis terus ini ya. Ya, izin Bu, untuk validasi data dibuat yang akan dipublikasikan di Linsek saja atau bagaimana? Lalu apakah harus semua indikator divalidasi? Ya, baik. Pertanyaan yang kedua dulu, apakah harus semua indikator divalidasi? Kembali lagi tadi, kriteria data yang harus divalidasi itu apa tadi ya? Oh, ada indikator baru, mau dipublish ya, ada perubahan DO, ada perubahan metode dan sebagainya. Kemudian pertanyaan yang pertama, apakah divalidasi data dibuat akan dipublikasikan di Linsek saja atau bagaimana? Ya tidak, kembali lagi ke kriteria tadi ya. Jadi dipublish ini saja, konteks dipublish ini saja bukan hanya ke Linsek loh. Ya, seperti INM itu kan mau kita publish ya, dimasukkan ke laporan. Nah, itu juga harus divalidasi gitu nggih. Kemudian yang ketiga, terus ya, Puskesmas Kebandaran. Bukti pelaporan indikator kepada dinas, contohnya seperti apa ya dokter formatnya? Kalau tidak salah tadi ada ya. Kalau belum ada nanti saya share ya. Saya share melalui Seinisia mungkin ya Bu Kusuma. Nanti kita share untuk contoh pelaporan indikator. Kalau tidak salah di paparan saya tadi juga ada. Ya. Kemudian Klinik Utama Hidayah Kabupaten Banjarnegara. Izin bertanya Bu, untuk klinik utama dokumen bukti umpan balik perbaikan dari PJ klinik dan pemilik itu bentuk dokumennya seperti apa? Ya, sebenarnya kalau bentuk dokumen ya dalam hal ini yang ditanyakan umpan balik itu sebenarnya tidak ada baku, tidak ada aturan baku. Monggo disesuaikan dengan tata naskah masing-masing. Kalau di klinik misalnya belum punya tata naskah, nanti bisa mengadop dari dinas kesehatan di kabupaten kota masing-masing. Oke, monggo silakan berkoordinasi dengan dinas kesehatannya. Kemudian dari Pak Vicky Bayu, ya. Izin bertanya, dokumen uji coba dibuat per indikator mutu atau diambil sampel saja atau jadi satu semua. Ya, baik. Dokumen uji coba ini ya, jadi setiap kita melakukan PDSA itu kan ada tahapnya, plan, do, study, action. Nah, uji coba misalnya tadi ya, kayak pelatihan kepada petugas kesehatan terkait TB misalnya ya. Nah, itu maaf, saya keliru menangkap ya. Izin bertanya, dokumen uji coba dibuat per indikator mutu. Iya, idealnya seperti itu ya. Kalau sudah jadi indikator, itu kan berarti sudah melalui siklus PDSA.
Ya, nah setiap di siklus PDSA itu ada uji coba. Jadi ya dibuat kalau itu sudah ditetapkan menjadi indikator mutu. Gitu nggih. Kemudian Puskesmas Bawang izin bertanya Dok, untuk PDSA dibuat untuk semua indikator mutu saja atau yang tidak tercapai saja. Ya, jadi gini, dalam menentukan indikator itu kan kita analisa situasi dulu ya, kemudian mengumpulkan bukti-bukti ya, analisa situasi dulu permasalahannya apa, bisa dari indikator-indikator yang tidak tercapai sebelumnya misalnya, atau dari komplain pelanggan itu juga bisa, atau dari misalnya hasil PISPK itu juga bisa. Nah dari situ kita angkat menjadi indikator. Nah, untuk PDSA tentu saja adalah indikator-indikator yang diangkat tadi. Makanya kalau sudah jadi indikator mutu ya harusnya itu harus dilakukan PDSA. Gitu nggih cara berpikirnya. Kemudian Puskesmas Banjarnegara, siapakah petugas validator? Adakah kriterianya? Kriterianya yang jelas dia harus paham banget dengan indikator yang akan divalidasi. Ya, jadi boleh nakes sama-sama nakes boleh, tapi contoh ekstrimnya gini ya, jangan sampai yang melakukan validasi itu justru tidak paham terhadap apa yang akan dia validasi. Misalnya mau memvalidasi kelengkapan rekam medis, kelengkapan pengisian rekam medis misalnya, kok yang disuruh validasi petugas petugas misalnya. Petugas administrasi TU misalnya yang tidak pernah menyentuh rekam medis, yang tidak tahu isi rekam medis itu apa, itu tidak boleh. Jadi syaratnya harus paham terhadap indikator yang akan divalidasi, memahami DO-nya, definisi operasionalnya, kemudian memahami rumus perhitungannya, dan juga memahami profil dari indikator tersebut. Itu saja syaratnya. Oke. Kemudian ini ya, izin bertanya untuk jumlah populasi yang dimaksud dalam validasi data itu seperti apa, Bu? Ya, terima kasih. Tadi ya tergantung dari tadi sudah ada rumusnya ya dari CCI tadi. Jadi kalau sampelnya itu jumlahnya sekian, berarti yang kita ambil untuk sampel untuk random dilakukan validasi adalah sekian. Tadi sudah ada sudah ada ketentuannya ya, nanti bisa dilihat lagi di materi ya. Sampun Bu Kusuma, masih ada lagi? Oh masih. Baik. 13 nih. Oh baik ya. Puskesmas Madukoro, mohon izin bertanya Dok, cara melakukan validasi data untuk indikator kinerja bagaimana? Misal indikator kinerja UKM sama ya, rumusnya sama. Jadi tahap-tahapnya tadi sama, ya. Jadi ditentukan dulu mana yang mau indikator yang mau dinilai, tetapkan jumlah sampelnya berapa, kemudian yang akan diambil data berapa, ya, sesuai ketentuan tadi, kemudian dibandingkan antara data yang dikumpulkan oleh pengumpul data dan validator, kemudian dihitung seperti tadi, ya, capaiannya berapa. Kalau lebih dari 90% berarti dikatakan dari itu valid. Boleh itu berlaku untuk semua, baik di UK, PUKM, ya, semua indikator di mutu dan sebagainya. Kemudian Puskesmas Kroya 2 Cilacap, pelaporan ke Dinas Kesehatan tiap bulan atau 3 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Ditentukan tadi minimal 1 tahun sekali. Nah, panjenengan kalau pengen lebih terfollow up, termonef dengan baik, boleh lebih dari 1 tahun sekali ya. Misal tiap semester 6 bulan sekali atau triwulan itu boleh. Ya, Puskesmas Purbalingga, Dr. Fitria Hidayati. Mohon izin bertanya untuk analisis indikator mutu dan RTL sebaiknya dilakukan setiap bulan, triwulan, atau 6 bulan sekali. Untuk yang divalidasi ada minimalnya berapa atau tidak? Terima kasih. Ya, untuk
apa ini analisis ya indikator mutu ini tergantung ya jawabannya di pertanyaan yang kedua. Untuk yang divalidasi tidak ada minimalnya ya. Yang penting tadi indikator itu sesuai kriteria indikator-indikator yang harus divalidasi tadi ya, misalnya indikator baru atau mau dipublish atau ada perubahan dan sebagainya itu tadi ya, kembali ke kriteria itu. Ya, nah sebaiknya setiap bulan, triwulan atau 6 bulan sesuai kebutuhan. Oh misalnya dalam 2 bulan ini ternyata ada indikator baru dari Kemenkes yang harus kita penuhi. Nah itu harus dilakukan dia harus dilakukan validasi. Oh misalnya secara berkala panjenengan setiap bulan mempublish data ke Linsek. Nah itu berarti setiap bulan harus melakukan validasi data ke data-data atau indikator tadi yang dipublish. Jadi sesuai kebutuhan, balik lagi ke kriteria dipahami dulu. Ya, kemudian Puskesmas Wonosamudro, Bu Dr. Gigi Hesti. Izin bertanya dok, untuk IMPP, apakah boleh mengambil dari indikator kinerja yang belum tercapai? Boleh, tetapi harus diingat. Ya, IMPP itu adalah indikator mutu prioritas puskesmas. Jadi benar-benar IMPP ini harus berawal prosesnya dari analisis permasalahan kesehatan prioritas di puskesmas teman-teman. Ya, nah itu kalau jadi prioritas masalah sudah dilakukan USG, ternyata kok juga merupakan indikator yang belum tercapai selama ini ya, tentu saja sangat boleh gitu ya. Kemudian Puskesmas sebentar ketutup. Puskesmas Piloloda, ya, Pak Cindy Sulistyo. Dok izin bertanya, contoh dokumen SKT mutu ya, baik nanti berarti kita share ya. Tadi saya dapat 2 PR ya, bukti pelaporan program peningkatan mutu puskesmas ke Dinas Kesehatan dan SKT mutu. Baik nanti kita share ya. Kemudian Puskesmas Kartosuro. Izin bertanya, untuk SK program peningkatan mutu, apakah harus setiap tahun atau cukup 1 kali untuk beberapa tahun selama pedoman tidak berubah? Di kami SK program PMP memuat seluruh tim berdasarkan pedoman secara garis besar program-program yang ada di dalam PMP. Secara rinci, program tahunannya dibuat dalam kerangka acuan program dan RUK, RPK. Apakah benar seperti itu atau memang harus dibuat SK setiap tahun? Kemudian untuk validasi data, apakah harus ada SK validator atau cukup surat tugas validator saja? Apakah validator indikator harus sama untuk semua indikator atau bisa beda-beda? Ya. Baik, yang pertanyaan terakhir dulu, validator indikator harus sama untuk semua indikator atau bisa beda-beda? Bisa beda-beda sesuai kebutuhan, sesuai indikatornya. Ya. Kemudian, apakah SK validator? Oh iya, ya kalau kepala puskesmas menugasi seseorang untuk melakukan tugas tertentu, tentu saja lebih bagus, idealnya harus ada SK-nya ya, selain surat tugas. Dan SK ini tidak harus kok berdiri sendiri, ya, bisa juga gabung dengan SK yang lain ya, SK payung begitu, tapi nanti lampiran-lampirannya ada di situ. Ya. Kemudian untuk SK program peningkatan mutu apakah harus setiap tahun? Ya, baiknya setiap tahun ya, karena untuk pelaporan ke Dinas Kesehatan juga setiap tahun, dan saya yakin setiap tahun itu puskesmas pasti punya permasalahan yang tidak persis sama. Ya, pasti berbeda-beda. Kalau permasalahannya berbeda-beda, tentu saja indikator-indikatornya juga akan berbeda yang menjadi prioritas ya. Dan kalau indikatornya berbeda, tentu saja siklus-siklus PDSA-nya berbeda, dan di situ tidak akan sama persis mungkin kegiatannya di RUK, di RPK seperti itu. Jadi baiknya setiap tahun. Ya. Begitu. Sampun Bu Kusuma, habis? Oh masih. Ternyata 13 beranak pinak ya. Baik. Puskesmas Mojo, izin bertanya dok, mohon maaf sebelumnya masih belum paham. Jadi yang dilakukan uji coba hanya indikator
mutu prioritas pusat. Tidak, semua indikator mutu ya dilakukan uji coba. Karena semua indikator mutu itu adalah hasil dari PDCA atau PDSA yang teman-teman Puskesmas lakukan ya. Dan uji coba ini masuk di dalam siklus PDSA yaitu di do-nya ya. Kan ada plan, do, study, action. Nah, di do-nya ini teman-teman melakukan uji coba. Kalau uji coba itu berhasil, benar-benar membawa untuk perbaikan peningkatan mutu, maka baru dianalisa dibandingkan dengan target sebelumnya misalnya, oh ternyata benar, bagus nih, jadi bagus. Baru nanti diimplementasikan dan distandarisasikan untuk dilakukan. Dan bisa juga diadop untuk unit-unit yang lain. Gitu ya, jadi semua indikator mutu. Kemudian Banjarnegara, Puskesmas Banjarnegara 2. Izin bertanya, bolehkah IMPP sama dengan INM? Di Puskesmas kami ANC sudah memenuhi target, tetapi karena 10T yang temu wicara tidak lengkap dan akhirnya ditetapkan sebagai IMPP. Monggo saja ya, sampai saat ini belum ada ketentuan, seingat saya ya Bu Kusuma belum ada ketentuan kalau tidak boleh sama antara IMP dengan INM. Tetapi balik lagi ke tadi, IMPP, kembalikan lagi, itu benar-benar sudah prioritas masalah kesehatan di tempat atau di Puskesmas teman-teman. Enggak, kalau itu memang benar-benar prioritas masalah ya monggo ya, karena setahu saya sampai saat ini belum ada tidak ada larangan ya kalau IMPP itu tidak boleh sama dengan INM. Mungkin begitu Bu Kusuma? Sudah terakhir ini dok. Ya. Baik. Tidak ada pertanyaan lagi dan waktunya juga masih ada sisa 5 menit. Oh iya, monggo silahkan. Kalau misalnya masih ada yang mau bertanya boleh. Saya kira sudah terpuaskan semua ini Dokter Tasfiah. Ya, semoga ya, insya Allah semoga bisa sedikit mencerahkan teman-teman. Mungkin kalau boleh saya menambah sedikit terkait tadi yang pertanyaan terakhir IMPP, apakah boleh sama Oh dengan iya, INM? monggo. Mungkin bisa sama. Hanya itu asal itu menjadi masalah kesehatan yang ada di wilayah Puskesmas. Kemudian untuk mencapainya juga harus didukung dari sisi UKPP, UKM maupun dari sisi admin itu. Ya, Iya, jadi semua betul. untuk pencapaian indikator yang menjadi prioritas di Puskesmas. Iya, betul sekali Bu Kusuma ya. Jadi misalnya contohnya kalau mungkin teman-teman bisa lebih ini ya, lebih mudah membayangkan misalnya tadi untuk mengurangi jumlah misalnya ini ya, mengurangi jumlah kematian ibu, kita maunya 0 gitu ya jumlah kematian ibu. Tentu saja kan itu harus didukung dari manajemennya misalnya ya, harus dijamin fasilitas sarprasnya untuk pelayanan ANC-nya, kemudian dari UKM-nya juga ANC yang lengkap dan sesuai standar gitu ya. Kemudian dari UKP-nya itu ya, kemudian dari UKM-nya mungkin dari promosi kesehatannya dan sebagainya, itu mungkin contohnya seperti itu nih. Ya, ini ada Pusumas Kroya 2 raise hand, boleh ditanggapi atau bagaimana dokter? Boleh, Kurang monggo 3. silakan. Ya, silakan Ya. Bu Kusuma. Puskesmas Kroya 2 masih mau bertanya tapi jangan lama-lama Ji, karena dokter Diana sudah. Ini Bu, langsung aja Bu. Iya. Terkait dengan prioritas, penentukan prioritas itu kan ada penggunaan high risk, high volume, high cost, dan high performance sama problem prone. Ini saya belum jelas. Yang pertama itu, yang kedua terkait dengan USG, terus 5M dan 1H. Mohon untuk dijelaskan, matur nuwun. Oh iya. Pertanyaannya itu sedikit ya, tapi ini jawabannya itu bakal panjang. Ya, tapi singkat aja nggih, nanti bisa disambung di luar Zoom mungkin ya. Nah, 3H1P ya ini kan high cost, high volume gitu ya. Kemudian
problem priority ya yang paling banyak menimbulkan masalah apa. Jadi salah satu untuk menentukan prioritas itu, oh misalnya, oh ini benar-benar nanti kalau tidak tercapai itu bakalan menghabiskan tenaga dan biaya yang sangat banyak gitu ya. Atau kalau ini tidak tercapai itu biasanya pasti pelanggan akan sangat komplain gitu ya. Misalnya indikator waktu tunggu antrian obat misalnya. Wah ini kalau terlalu lama nanti biasanya rawan komplain. Di sebelum-sebelumnya sudah banyak komplain. Nah itu cara menentukan seperti itu nanti di skala ya mana yang paling tinggi, yang paling prioritas itu ditentukan sebagai prioritas gitu. Kemudian kalau USG itu dari urgensinya, dari seriousness-nya dan dari growth-nya. Jadi mana sih yang harus kita tangani lebih dulu, yang lebih urgensi gitu ya. Kemudian yang paling banyak menimbulkan dampak atau seriusnya atau nanti punya potensi masalah ini berkembang atau menyebar dengan cepat ya dari growth-nya seperti apa. Nah itu ada skala-skalanya. Nanti bisa banyak banget bisa browsing nanti menentukan menghitung skalanya seperti apa gitu ya. Sama juga dengan 5M dan 1H tadi ya, main material method, kita cari tahu dulu akar permasalahannya itu apa sih, dari apakah dari man-nya, dari manusianya, atau dari metodenya, ya, atau dari unsur-unsur 5M 1H tadi, atau dari bagaimana pelaksanaannya ya. Nah itu nanti panjenengan skala, ketemu skala prioritasnya, kemudian di ranking atau di peringkat. Nah yang ketemu paling tinggi itu berarti yang jadi prioritas. Ya mungkin secara singkat seperti itu. Tapi saya pikir banyak sekali penjelasan yang lebih detail ya kalau kita mau belajar kita browsing gitu banyak juga. Oke. Mungkin gitu secara singkat Bu Kusuma. Atau nanti boleh japri ke saya. Sama-sama untuk menentukan prioritas Bu ya dari tiga syarat tadi yang USG dan sebagainya berarti. Ya, kalau 3H1P dan USG itu untuk menentukan prioritas masalah. Oke. Nah, kemudian kalau 5M1H itu biasanya kita untuk mengurai akar permasalahannya di mana, untuk mencari akar penyebab masalahnya itu dari 5M1H. Gitu, Pak. Dari yang USG dengan yang 5H itu 3H1. yang lebih tepat ya untuk menentukan prioritas yang mana, Bu? Iya, itu sesuai selera ya, mana ya sesuai kebutuhan. Boleh dipakai, tapi biasa yang lebih sering kita pakai biasanya si USG ya. Oke, tapi boleh mau pakai 3H1P atau dua-duanya dipakai juga boleh kok. Iya, gitu. Nggak ada ketentuan, oh saya harus pakai USG, saya harus pakai 3H1P itu enggak. Tapi alangkah baiknya kalau dua-dua itu juga dilihat gitu ya, juga dihitung ya. Oke, maturun, Bu. Ya, sama-sama, Pak. Pak dari Puskesmas Kuroya 2. Nanti kalau misalnya masih kurang puas, boleh japri, Dr. Tasfia. Boleh. Ya. Baik, terima kasih sekali untuk paparan yang sudah disampaikan, Dr. Tasfia. Saya kira juga teman-teman sudah sangat jelas ini, dan tentunya sudah siap untuk menindaklanjuti. Amin, terima kasih. Saya ada pantun, ini boleh Bu Kusuma? Ada pantun Silakan. untuk menyemangati Silakan. teman-teman semua? Iya, boleh ya? Ya. Jalan-jalan ke kota Salatiga, karena saya dari Salatiga nih. Jangan lupa menikmati rondenya. Cakep. Semangatlah dalam belajar bersama. Cakep. Karena nantinya akan jadi paripurna. Amin. Amin. Terima kasih. Sama-sama.